hari. Paris mainan. Ini kelompok 4 sudah ada satu yang masih belum datang. Siapa? Bener ya? Samuel. Oh iya. iya. Oh malah baru nge. Baru apa? Oh. Ada pakai kipas, saya akhirnya ikut kepanasan ya. Memang panas ya? Gila, Surabaya panas banget. Iya. Tapi tadi Kediri, Nganjuk sampai Mojokerto hujan. Oh iya. Ya saya dengar di ESS masalahnya. Hati. Oh alah. Wih, untuk apa kita tahu? Sudah panas. Bolosan awakmu kak wae. Nah bolos aku. Belum datang? Tapi Masih belum, Pak. Ini saya barusan menghubungi dia. Jadi halte farmasi. oh. Jangan benur ya, lebih tahu. Benur. Iya. Kamu lebih tahu kalau di. Ini sebenarnya sih bolos apa? Aku mau absen. Aku mau absen untuk. Tetap ya kalau bisa jam 5 kita Pulang. kiri ya. Siapa? Pak Pujo ngajar matkul apa aja selain audit sama ini? Ya sudah, itu aja. Udah pensiun. Sudah. Tapi kok tetap ngajar, Pak? Ya masih diperlukan gitu ya. Masih. Oh bukan, ya dosen. Boleh lihat kalau di seleksi Ya. bagian sini zero based budgeting. Ya kerja saya ya tetap, komunitas saya ya tetap. Kemarin kan kemana ya? Ke Trawas kan? Iya. Next. Oke, next. Oke, Ini. Iya pak. Yang ke Trawas kemarin? Iya. Berarti kalau Pak Pujo pensiun udah nggak jadi dosen pembimbing? Oh udah. Udah. Pak Pujo dulu kalau dosen pembimbing skripsinya konsentrasi apa? Konsentrasi audit. Padahal Danu pengen Termasuk Toyol. Tuyul. Oh, itu apa? Pak Boni, tapi yang uji kan saya. Anu dulu anak skripsi Itu bahasa viral tuyul. se-Indonesia. Tentang tuyul. Iya lho. Aduh banget. Tak Google ya pak. Viral di Indonesia itu. Kata kuncinya apa pak? Tuyul. Akuntansi tuyul. Akuntansi tuyul Ubaya. Loh, bukan, enggak ada Toyol, enggak ada. Itu akuntansi apa ya historis, tapi kasusnya Toyol. Harga perolehan. Harga perolehan. Sah boy. didukung ya. Untuk jenengi kan. Tapi Febi. Nih lo fenomena keren dong, wong bisnis ngomong tuyul di itu Jawa. yang hadir kok. Itu Pak sudah. Yo, Ayo. Ayo guys. Saponi. Kosong. saya sudah bilang sama Bu Santi jangan sampai ASP ada anak yang tidak lulus kecuali absensinya dilanjut ya apa aneh. Sopo. Oh, sepaket.
Oke. Selamat sore teman-teman. Selamat sore Pak Ijo. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi minggu ini, yaitu jenis-jenis anggaran publik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan setiap anggota kelompok kami. Yang pertama ada Steven, terus ada Pinkan. Pinkan itu Ini dari India atau gimana? Kok namanya kok Mahat? Oh iya. udah Pak. Enggak, dari Bali? Dari Dari Serut? ini. Oh, oke. Lanjut ada Samuel, terus ada Audi, Fadina, saya Delton, sama Nisa. Nah, pada berarti habis. Jangan, kenapa baterainya habis banget? Buat daftar isi di materi minggu ini tentang jenis-jenis anggaran publik, itu yang pertama ada pengembangan anggaran sektor publik, yang kedua anggaran tradisional, ketiga anggaran publik dengan pendekatan NPM, keempat perubahan pendekatan anggaran, kelima anggaran kinerja, keenam zero based budgeting, dan ketujuh planning, programming, and budgeting system. Selanjutnya perkembangan anggaran sektor publik. Dalam berkembangnya sistem anggaran sektor publik telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang berguna sebagai alat untuk mencapai tujuan akhir suatu organisasi. Anggaran sebagai alat perencanaannya dinyatakan dalam sistem moneter dan juga sebagai alat pengendalian. Agar dapat berjalan dengan baik, maka sistem pencatatan dan pengeluaran harus dilakukan secara cermat dan sistematis. Sistem perencanaan anggaran sektor publik berkembang sesuai dengan dinamika berkembang manajemen dan tuntutan masyarakat. Secara garis besar terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan anggaran tradisional dan neo public management. Baik, sekarang kita masuk ke dalam bagian pertama, yaitu anggaran tradisional. Anggaran tradisional ini merupakan pendekatan yang paling dasar dan paling sederhana, di mana anggaran tradisional itu sebenarnya memiliki banyak ciri-ciri, yang mana beberapa diantaranya adalah sistem penganggarannya sifatnya bertahunan, lalu cenderung sentralisis, dan menggunakan pendekatan anggaran bruto atau prinsip anggaran bruto dalam penyusunan anggarannya. Namun, anggaran tradisional ini memiliki dua ciri-ciri yang sifatnya itu mencolok atau yang paling utama dalam anggaran tradisional ini. Yang pertama, cara penyusunan anggaran tradisional yang sifatnya incremental sama susunan atau struktur anggarannya yang sifatnya line item. Oke, yang pertama adalah incremental. Incremental ini dalam bahasa sederhananya adalah, misalkan kita menyusun anggaran tahun 2024. Nah, dalam penyusunannya itu kita secara sederhana itu tinggal copy paste dari anggaran tahun sebelumnya, lalu kita modifikasi jumlahnya itu dinaikkan atau diturunkan. Nah, itu incremental. Dan sebagai akibatnya, dalam penyusunan anggaran tradisional ini itu tidak didasari pada pertimbangan yang matang. Jadi istilah kasarannya kita cuma tinggal nambah mengurangi nominal-nominal dalam anggaran tahun ini yang didasarkan pada anggaran tahun lalu. Itu incremental. Lalu yang kedua adalah line item. Line item ini adalah sistem di mana dalam penyusunan struktur anggarannya itu didasarkan pada the nature of the transaction itself. Jadi berdasarkan sifat dari transaksi itu sendiri. Misalkan dalam anggaran tahun 2024 ini ada banyak sekali rancangan yang kita buat. Misalkan 10.000 rupiah itu kita alokasikan untuk membeli mesin. Lalu kita juga berencana untuk memperoleh 500.000 dari pajak, perolehan pajak. Nah, dari situ itu kita tinggal klasifikasikan saja. Misalkan pajak itu masuk kategori pendapatan. Lalu expense yang dipakai untuk beli mesin itu masuk dalam pengeluaran.
Jadi diklasifikasikan berdasarkan sifat dari transaksi itu sendiri, tanpa melihat kegunaan atau manfaat yang kita berikan dari pengeluaran tersebut. Itu line item. Dari kelebihan dan dari ciri-ciri karakteristik yang ada pada metode pendekatan anggaran tradisional ini anggaran tradisional ini masih memiliki banyak kelemahan. Dan di sini kelompok kami hanya melis 4 saja, karena bagi kelompok kami keempat ini adalah yang paling utama atau yang paling besar pengaruhnya, yang menjadikan anggaran tradisional ini kemudian digantikan oleh pendekatan yang paling baru lagi, yaitu NPM. Yang pertama, hubungan yang tidak memadai antara tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Dalam praktiknya, sistem anggaran tradisional ini seringkali istilahnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah pusat. Jadi yang seperti kita tahu bahwa dalam penyusunan anggaran di Indonesia ini terutama, penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini berbeda. Dan ini menyebabkan setiap daerah itu atau setiap pemerintah pusat maupun daerah itu memiliki prioritas masing-masing. Dan dengan diimplementasikan anggaran tradisional ini, itu yang menyebabkan seringkali adanya ketidaksesuaian antara penganggaran yang dilakukan oleh masing-masing institusi dengan rancangan pembangunan jangka panjang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lalu yang kedua, pendekatan implemental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran yang tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Ya, jadi pendekatan anggaran tradisional ini itu tidak didasarkan pada konsep value for money. Value for money adalah sebuah pandangan yang menganggap bahwa pengeluaran atau pemasukan yang kita lakukan itu harus dilandasi oleh value yang ingin kita canangkan untuk pengeluaran atau pemasukan tersebut, tujuan atau manfaat yang ingin diberikan. Nah, dalam anggaran tradisional ini tidak ada, yang disebabkan oleh ciri-ciri anggaran tradisional yang saya sebut tadi, yang sifatnya incremental dan non-item. Dan kelemahan kedua ini menyebabkan anggaran tradisional ini lebih rawan untuk adanya aktivitas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, lebih berorientasi pada input daripada output. Ya, karena sistem anggaran tradisional ini itu lebih, kalau bisa dibilang lebih memperhatikan input daripada output. Jadi dalam bahasa kasarnya, gak peduli uangnya itu mau dipakai buat apa. Uangnya mau dipakai buat beli cewek biduan kah, mau dipakai buat terbang ke Amerika Serikat pakai jet pribadi lah sama anak Pak Mulyono, atau dipakai buat karaokean yang gak jelas. Yang penting dalam laporan akhir tahun 5 triliun rupiah misalkan yang dipakai untuk anggaran tersebut, ya habis. Kalau misalkan ada sisa, ya alhamdulillah puji Tuhan ada duit buat ditilep. Paling ya 200.000 ditransfer lewat BCA, 30.000 ditransfer lewat GoPay, 5.000 lewat Yuris Dana, terus 400.000 dipakai buat beli. Itulah. Hal yang terakhir adalah proses anggaran yang terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Nah, kelemahan yang terakhir dari adanya anggaran tradisional ini adalah bahwa penyusunan anggaran ini itu dipisahkan antara pengeluaran rutin sama pengeluaran investasi, yang mana ini problematik karena sebenarnya penyusunan rancangan anggaran untuk pengeluaran rutin sama investasi itu harusnya digabung jadi satu, karena lebih mudah buat kita untuk nge-track ini bagaimana uangnya itu dikeluarkan untuk apa, lalu apa, dan sebagainya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Kemudian poin selanjutnya adalah anggaran publik dengan pendekatan NPM. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang
bagaimana munculnya NPM ini. Jadi waktu sejak pertengahan tahun 1980-an itu terjadi perubahan sektor publik dari yang terkesan tradisional dan kaku menjadi lebih fleksibel dan mampu mengakomodasi pasar. Nah, perubahan ini tuh telah mengubah hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Paradigma yang muncul adalah pendekatan New Public Management atau NPM. NPM ini berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan kebijakan. Penggunaan NPM menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah, yaitu efisiensi, cost cutting, dan kompetisi tender. Selanjutnya ini adalah tabel perbandingan anggaran berbasis tradisional dan NPM. Perbedaannya, saya akan menjelaskan dari anggaran tradisional. Anggaran tradisional ini memiliki karakteristik sebagai sentralisis, kemudian berorientasi pada input, tidak terkait jangka panjang, line item, dan incremental seperti yang dijelaskan sama Stephen tadi. Kemudian batasan departemen yang kaku, penggunaan aturan klasik atau float accounting, kemudian prinsip anggaran bruto, bersifat tahunan dan spesifik. Kemudian karakteristik untuk NPM ini atau New Public Management, yang pertama adalah desentralisasi dan default management, yang kedua berorientasi pada input, output dan outcome, value for money, ketiga utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang, keempat berdasarkan sasaran kinerja, kelima lintas departemen atau cross department, ketujuh zero based budgeting, planning dan programming budgeting system sesuai pada chapter ini yang nanti akan dijelaskan sama teman saya. Kemudian sistematis dan rasional, dan yang terakhir bottom up budgeting. Saya akan menjelaskan tentang perubahan pendekatan anggaran yang merupakan New Public Management atau biasanya disebut NPM. Itu sendiri, NPM sendiri merupakan salah satu reformasi sektor publik di mana dia berhasil mendorong usaha untuk melakukan pendekatan dengan cara yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Dan dari hal itu, karena menghasilkan metode ada 3, yaitu anggaran kinerja, terus zero based budgeting, planning, programming, and budgeting system. Terus karakteristik pendekatan baru dalam sistem anggaran publik ada ini karakteristiknya: komprehensif, terintegrasi dan lintas departemen, proses pengambilan keputusannya yang rasional, berjangka panjang, spesifikasi tujuan dan pemeringkatan prioritas. Yang keenam, analisis total cost and benefit. Yang ketujuh, berorientasi pada input, output, dan outcome, bukan sekedar input. Yang kedelapan, adanya pengawasan dewan kinerja. Nah, untuk poin yang tentang anggaran kinerja, jadi anggaran dengan pendekatan kinerja dibuat untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki oleh anggaran tradisional, khususnya kelemahan karena tidak adanya tolak ukur untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan pada konsep value for money dengan pengawasan kinerja output, serta berfokus pada mekanisme penentuan prioritas tujuan yang sistematik secara pendekatan dan rasional dalam proses decision making. Jadi tujuan dan target kinerja itu merupakan dasar dari anggaran kinerja. Dengan demikian, anggaran difungsikan sebagai alat pencapaian tujuan. Nah, efektivitas dari anggaran dan value money adalah dasar dari penilaian atas kinerja. Untuk sistem anggaran kinerja ini pada intinya adalah sistem yang di dalamnya mencakup kegiatan penyusunan program serta tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Oke, selanjutnya kita pindah ke zero based budgeting, di mana ini adalah metode penyusunan anggaran yang lebih modern ya. Jadi bedanya dengan
penyusunan anggaran yang tradisional tadi sebelum disebut ini ada incremental dan juga line budgeting, di mana dia tuh basically nge-copy paste dari tahun sebelumnya. Zero based budgeting ini sesuai namanya berbasis 0, jadi dimulai semuanya dari 0. Jadi semua elemen yang ada di anggaran tersebut seperti biaya operasional, investasi struktural, gaji dan tunjangan itu tuh harus dievaluasi ulang tanpa adanya asumsi bahwa mereka pasti otomatis akan dilanjutkan di tahun yang akan sedang berjalan. Nah, kenapa sih ini dilakukan? Ini tuh pertama untuk memastikan bahwa setiap kegiatan atau pengeluaran itu memiliki justifikasi yang relevan gitu. Jadi harus berhubungan dengan kepentingan dan ada hubungannya dengan tujuan dari organisasi tersebut. Selanjutnya, untuk mencegah kebiasaan mempertahankan pengeluaran dari tahun ke tahun. Karena kan ini kayaknya di sini kan banyak yang anak Romawa ya, jadi pasti ngerti. Kadang kita kalau buat rancangan anggaran itu suka kayak tahun kemarin ada tuh, tahun ini masukin lagi aja. Nah kayak gitu tuh untuk menghindari itu menggunakan zero based budgeting. Dan yang terakhir adalah untuk menghindari pemborosan. Jadi pengimplementasian dari ZBB sendiri itu terdapat 3 tahap. Pertama adalah identifikasi unit-unit keputusan, seperti ada unit IT, unit pemasaran, unit SDM, dan logistik. Nah, unit-unit ini itu yang nantinya akan dijadikan dasar dari anggaran yang akan dievaluasi dan disusun. Kedua, ada penentuan paket-paket keputusan. Nah, paket-paket keputusannya itu ada 2 macam. Pertama, ada paket keputusan mutually exclusive, dan juga yang kedua, incremental. Untuk paket keputusan mutually exclusive ini, jadi itu berisi beberapa alternatif dengan tujuan dan biaya yang mirip-mirip, tapi mereka itu bersifat eksklusif. Jadi kalau misalkan salah satu opsi udah dipilih, pastinya opsi yang lainnya tuh nggak bisa dijalankan. Biasanya itu terjadi dikarenakan adanya budget constraint ya, jadi karena adanya kekurangan biaya. Nah contohnya gini nih, misalnya unit IT itu ingin meningkatkan sekuritas dari networking mereka. Nah, ada 2 opsi. Pertama, mereka bisa mempekerjakan lebih banyak spesialis IT, atau mereka langsung outsourcing dari third party. Nah, dikarenakan dua-duanya itu kan memiliki biaya yang besar ya, jadi pasti si perusahaan ini cuma bisa memilih salah satu opsi doang. Kedua, untuk paket keputusan incremental, jadi ini tuh basically berisi beberapa tingkatan kegiatan yang cakupannya makin luas dan juga dananya makin tinggi. Nah, contohnya kayak tadi kita lanjutin. Unit IT kan ingin meningkatkan sekuritas networkingnya. Nah, pertama-tama mereka di level 1 itu mereka harus menginstal pengamanan firewall dan juga VPN untuk semua kantor cabang. Setelah itu sudah terjadi, di level kedua mereka bisa mengimplementasikan sistem cadangan data otomatis, yang itu pasti harganya lebih tinggi lagi dibanding cuma instalasi firewall dan VPN. Untuk yang terakhir, ada memeringkat dan mengevaluasi paket keputusan, di mana ada 3 hal yang harus dikonsiderasi. Pertama adalah manfaat yang dihasilkan, kedua adalah biaya yang diperlukan, dan ketiga adalah risiko yang terlibat. Nah nanti kalau sudah selesai diperingkatkan, dari perusahaannya akan melihat gitu, mana sih opsi-opsi yang paling efektif, efisien, dan ekonomis. Nah di situ nanti setelah sudah diprioritaskan baru dipilih, dan yang dibiayakan adalah yang diprioritaskan saja. Nah untuk keunggulan dan kelemahan dari zero based budgeting sendiri ya, pertama di keunggulannya itu ada penerapan ZBB yang baik dapat menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien. Ini udah pasti ya, karena kan setiap elemennya itu udah dievaluasi dengan justifikasi yang relevan. Kedua, berfokus pada value for money. Kenapa? Karena kan tadi udah dipastikan bahwa semua pengeluaran itu berkontribusi langsung terhadap tujuan dari organisasi tersebut. Ketiga adalah lebih mudah dalam mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektifan biaya. Ini udah self-explanatory. Kalau yang keempat, ada meningkatkan pengetahuan dan motivasi staff dan manajer. Kok bisa kayak gitu? Karena saat mereka menyusun anggaran dananya itu kan mereka dipaksa untuk lebih memahami semua kegiatan di departemen mereka, dan pastinya itu juga meningkatkan akuntabilitas juga rasa memiliki dari para staff dan manajer. Untuk kelemahannya, sayangnya itu ZBB itu cenderung menekankan manfaat jangka pendek, karena kan kembali lagi ya tadi, setiap elemen itu dimintakan sebuah justifikasi yang relevan. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan investasi jangka panjang, biasanya mereka memiliki level uncertainty, ketidakpastian yang lebih tinggi, dan biasanya dengan ketidakpastian yang lebih tinggi itu bisa jadi dianggap kurang relevan. Kedua, perlunya teknologi yang canggih dalam implementasinya, ya kan? Sedangkan kita tahu ya kalau teknologi di Indonesia tuh masih, walaupun sudah berkembang tapi masih belum se-advance di negara lain. Nah jadi kalau misalnya mereka ingin menggunakan teknologi yang bagus banget itu dananya sangat tinggi dan nggak semuanya memiliki dana tersebut. Ketiga, itu berpeluang memunculkan kesan yang keliru bahwa semua paket keputusan harus masuk dalam anggaran. Padahal kan tadi sesuai tujuannya ya, ZBB itu untuk menghemat, jadi hanya yang diprioritaskan saja yang akan dibiayakan. Untuk nomor 4, menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi. Nah karena kan antar departemen ini ada berkonflik ya, jadi pasti mereka itu kayak
ada aja konflik-konflik itu yang memunculkan masalah-masalah di antara orang-orang dalam company-nya. Selanjutnya ada planning, programming, and budgeting system atau biasanya PPBS. Nah, PPBS sendiri ini merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output. Dan tujuan utamanya adalah alokasi sumber daya analisis ekonomi. Nah, PPBS sendiri ini itu kan model penganggaran yang dibuat untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya menjadi lebih baik. Karena anggaran yang dimiliki pemerintah itu cukup terbatas, sedangkan masyarakat tuntutan masyarakat itu tidak terbatas jumlahnya. Di sini ada proses implementasi PPBS antara lain yang pertama menentukan tujuan umum dan unit organisasi dengan jelas. Yang kedua mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga mengevaluasi alternatif program dari menghitung cost benefit di masing-masing program. Keempat memilih program dengan manfaat besar tapi dengan biaya yang kecil. Yang terakhir ada alokasi sumber daya ke setiap program yang disetujui. Untuk kelebihan PPBS sendiri ini, yang pertama memudahkan pendelegasian tanggung jawab dari manajemen yang paling atas ke manajemen menengah. Yang kedua ini mengurangi beban kerja di jangka panjang. Ketiga memperbaiki kualitas pelayanan dengan pendekatan sadar biaya dalam merancang program. Keempat, dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar departemen. Yang kelima, menghilangkan program yang bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi. Yang terakhir, ada mendorong alokasi sumber daya secara optimal. Terima kasih dari kelompok 4. Silakan teman-teman untuk mengomentari dari sajian kelompok 4 ini. Yo, kok putusi dhewe. Kalau nggak ada, aku yang tanya loh. Dua saja pertanyaannya, setelah itu duduk. Oke, untuk mengawali, ya, saya tanya dulu, ya, apakah setiap unit usaha, entah itu BUMN atau swasta lah, ya, anggaran itu diperlukan? Apakah anggaran itu selalu ada dalam setiap unit usaha, entah itu BUMN, ya, atau swasta? Pak, ini usaha ini besar atau kecil, Pak? Yo besar, yo kecil, yo menengah, yo. Oke. Yo pokok usaha. Mau jawab ya, Pak? Oke. Coba ya. Iya. Saya kan pernah ambil ABI, Pak, dan proyek UASnya itu suruh kayak tanya ke UMKM tentang anggaran dana, kayak mereka pernah ngelakuin atau enggak kayak gitu. Dan beberapa ada yang ngelakuin, ada yang enggak. Dari 3 atau 4 UMKM yang pernah saya tanya, alasannya beragam, Pak. Kayak ada yang karena terbatas pengetahuan cara bikin anggaran, tapi mereka tetap bisa jalan, Pak. Jadi menurut saya anggaran itu relatif. Mereka bilang tidak butuh,
tapi mereka tetap jalan dan dapat untung, dapat laba kayak gitu Pak. Tahu-tahu kolek. Hah? Tahu-tahu kolek. Korek. Kolek. Beberapa Oh, Mabuk. Nah, berarti boleh. Iya. Kalau menurut saya perlu dikarenakan penganggaran dana itu kan diperlukan untuk pengendalian dananya saat benar-benar berjalan bisnis ini. Jadi untuk membantu menghindari adanya fraud kayak gitu juga, dan untuk dari sisi akuntansinya pun akan lebih mempermudah saat nanti penyusunan penyusunan laporan keuangannya di akhir. Jadi Perlu. itu yang perlu. Itu yang bener jawabannya. Jadi kecil kok Pak, nggak perlu. Ya tahu-tahu gulung tikar. Ya, tapi itu perlu. Betul nggak? Ya. Apa namanya? Anissa. Itu. Ya. Jadi Anda mengikuti hari ini ya anggaran itu mengajak. Jangankan usaha. Anda sendiri nanti kalau berkeluarga, iku ono lho. Ono iku. Loh, Pak Pujo bikin anggaran. Loh, akhir-akhir ya, setelah sekian ini. Ya bikin, gak bikin. Loh, runyam. Itu keluarga loh ya. Itu keluarga. Jadi bisnis itu berangkat juga dari keluarga. Keluarga ini semacam apa gitu. Pokoknya naik gini. Sono duit jalan. Lah nek ana duit. Gak jalan. Saya lagi nangani sebuah ya boleh dikatakan hotel lah. Ya, tapi di daerah Trenggalek. Jalannya nggak usah saya sebut. Ya. Kenapa hotel ini kok kemudian itu bangkrut? Ya, kalau Anda alasan banyak pesaing, jangan dikira ya Anda mendirikan bisnis itu nanti nggak ada ya pesaingnya. Anda berhasil, itu sebelah Anda, depan Anda, itu ngintip Anda. Loh, enak ya Pak Pujo ya. Bisnisnya kok berhasil. Mendirikan. Nah, mendirikan apa? Usaha yang sama yang seperti kita punya. Ini gambaran loh untuk kalian nanti kalau Anda tidak bekerja ikut pemerintah atau ikut seseorang atau bisnis sendiri. Ya. Saya pernah cerita. Ya, tidak dalam waktu yang lama, saudara. Ya, waktunya 1 bulan yang lalu. Saya ini sekarang kan buka depot, saudara. Ya, sesuatu yang menurut saya janggal, saudara. Ya, janggal. Gulai itu kan barusan masih panas. Terus kita sajikan, karena kita menyajikan prasmanan, gulainya ngiler. Gulainya ngiler kayak gulai yang kemarin, yang 2 hari yang lalu, yang tidak dipanasi, ngiler pokoknya. Terus pelanggan saya buka nasi. Nasinya bau. Ya, nasinya bau sudah. Anda boleh aja kemudian, ceritanya Pujo itu alam ibu. Nggak ada. Ada satu lagi. Akhirnya pelanggan saya tidak pernah ke saya selama 2 minggu, tapi kemarin sudah kembali lagi, tapi nggak pesan makanan. Apa? Ada ulatnya, saudara. Ulat itu ada di dalam mentimun. Padahal mentimunnya sama nyonya ya diiris nyonya saya sendiri, kalau ular. Ketika itu kalau ular, waduh, saya
ya sudahlah gitu ya. Ya sudahlah. Saya dalam hati wah iki opo iki ya toh. Nah, saudara, itu kondisi-kondisi bisnis yang ada. Nah, ini kan Anda disuruh ngatur ini dananya rakyat yang lembaga, dalam hal ini pemerintah, yang kemudian diadopsi oleh mata kuliah ASP, ditekankan Anda betapa pentingnya suatu anggaran. Betul? Betul. Ya, jadi jangan anggap Anda nanti usaha, pokoknya duit usaha, nggak kena duit, ya gak usaha, ya udah ngono gitu loh. Semua itu ada hitungannya, ya, semuanya ada hitungannya, dan akhirnya nanti ada profit and loss, ya. Tahun ini untung atau rugi atau nggak untung nggak rugi, lo ada loh saudara begitu, ya ada. Jadi prinsip Bani saya tadi ya, itu yang perlu, ya itu aja. Jadi kalau hari ini minggu ini kita bicara anggaran, ya harus ada hitung saudara, ya. Anggaranmu untuk jadi sarjana juga enggak murah ya, enggak murah ya. Hitungan aja yang kamu bayarkan ke ubaya berapa, ke ubaya belum kos-kosanmu, belum kamu ke Indomaret atau Alfamart untuk beli ya macam-macam lah ya, belum kamu kemudian laundry pakaianmu, masa pakaianmu nggak kamu laundry, kecuali kamu cuci sendiri pun juga butuh waktu, butuh rinso, butuh macam-macam. Itu kalau dia itu berapa investasimu, ya? Makanya Pak Pujo senantiasa mengajak kamu berdoalah selalu untuk kedua orang tuamu, jangan sampai jatuh sakit. Jangan sampai bercerai. Ya, itu loh. Ya. Saya itu mendengar ada anak yang benci sama orang tuanya, entah mamanya atau papanya. Loh kenapa? Kok kamu selama ini kan ya dari dia, saudara. Ya. Justru kamu harus berdoa untuk orang tuamu. Gitu loh. Agar apa? Ya agar kamu bisa kuliah sampai selesai. Nanti setelah S1 mau S2 itu terserah Anda. Itu mau S3 terserah Anda. Ya, jangan kalah dengan anaknya pemulung sampai S3. Gitu. Saya lu hebat orang ini gitu ya. Hebat. Anaknya pemulung sampai S3 gitu ya. Iya. Doanya yang kuat gitu ya. Doanya yang kuat. Jadi prinsip hari ini kita bicara anggaran. Anggaran itu senantiasa diperlukan oleh setiap unit. Ya, setiap unit. Ya. Apakah itu serobis? Apakah itu tradisional? Apakah itu yang NPM? Saudara, itu tergantung dari daerah yang bersangkutan. Kamu kalau pergi ke Papua kamu harapkan pakai NPM. Oh, geblak saudara. Ya, tradisional yang gawe atau enggak ya? Ya, gawe ya, kamu lihat saudara. Ya toh? Jadi harus disesuaikan daerahnya. Kalau itu di Surabaya, saya harus saudara ya, harus. Ya, saya nggak akan ngajak mari pilih si A si B ya toh? Di dalam waktu dekat ini lah. Orang langsung bumbung kosong, ya toh? Ya, wali kota katanya lawan bumbung kosong. Ya, kalau gubernur ada 3, ya. Ada 3.
3. Tapi yang mana ya jelas. Ya. Siapa? Yang punya duit. Siapa yang punya duit? Ya Anda tahu sendirilah. Ya. Karena saya bukan orang Surabaya, saya nggak milih Surabaya. Kecuali saya Surabaya. Saya kan Surabaya coret. Nah, pada Chandra kan Sidoarjo. Ya toh? Jadi gak main loh, gak main Surabaya. Tapi mengikuti lah yang kayak ya. Juga mudah-mudahan Anda juga menggunakan hak pilih Anda. Jadi itu nanti ya bisa agak sulit itu apa? Ketika yang harus nyoblos 100 gitu, yang datang cuma 51, maka itu nanti tahun depan kita. Ya itu aturan ya. Aturan. Oke, yang lain tanya. Hah? Yang lain tanya. Yuk, ayo Rek, 20 menit loh. Iya, itu. Tanyanya apa? Kalau mau tanya, tadi kan udah dijelasin kalau misalnya pakai metode CBB itu bisa pakai konsep multi eksklusif dan ini salah satu opsi yang anggapannya mungkin paling hemat gitu ya. Kalau misalnya nih ada case pemerintah itu mutusin buat pakai metode CBB yang multi eksklusif dan naruh anggarannya itu buat pembangunan infrastruktur pariwisata. Terus misalnya di tahun depannya itu ada perubahan eksternal, ada pandemi COVID-19. Sementara anggarannya pemerintah itu udah masuk di pariwisata dan kayak nggak bisa mensupport pemulihannya masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Nah kan berarti CBB ini menghalangi fleksibilitas anggaran pemerintah gitu kan untuk bisa mengatasi masalah eksternal yang ada. Nah gimana kalau tanggapan kalian? Ada lagi? Kalau ada ditambah, kalau nggak ada biar berdiskusi dulu. Dan terus saya suka ajar ASP di kelas ini, semua satu kelas, ya, semua satu kelas. Ya. Oh, mobil. Oh, bro. Ini kemarin sebagai IO ya. Anak-anak Iya, Pak. kebanyakan pinter-pinter. Lumayan. Ya. Enggak lumayan lagi. Aku melihat anak-anak Tanggap ya? cewek-ceweknya. Oh. Nonton uangnya, tonton Apa rupanya. nih? Oh, rupanya. Banyak cewek ya, Pak? Oh iya, tapi kan ya biasa. Cowoknya kan ya tak boleh dianggap keren. Maharu juga banyak sih. Arek wah itu apa? Kalau niate kalau apa kan Seru. satu. Iya, hari ini. Suka nanya si cewek. Pak Pujo tiap tahun ikut, Pak? Ikut. Siap. Iku anu kue ya. Pegangan. Enggak anu rara itu aku yang menggunakan alumni. Iya. Itu yang bisa menghibur aku ya alumni. Pak, anak itu di sana Pak. Kurang lebih ingat, Pak,
sama mantan murid-murid. Oh, mau ingat. Mulai sing sumbing sing gak sok ngomong tau pointer saya udah pertemuan keuangan bagian pajak. Gak sok ngomong. Iya. Aku nguji tuh. Lha kan bimbingan kok. Aku kan gak sanggup. Terus Pak Ponco ae. Gak sama ngomong. Iya. Ya kan ngomong apa? Aku kan gak mungkin nanya ngomong. Ya gini aja ya. Ya tunggu aja. Pak Ponco. Arek bimbingan. Karena apa? Aku kakean. Terus asem pun. Arek gak sok ngomong. Oke. Lulus, Pak? Iya. Oke, Mbak. Jadi kelompok kami ingin menjawab pertanyaannya saudari. Gimana sebenarnya menurut kelompok kami sebenarnya GBP ini sebenarnya membantu banget, nggak terlalu fleksibel dalam penyusunan anggaran, di mana dalam kasus special case kayak pandemi gitu sebenarnya pemerintah tinggal ini saja melakukan penganggaran ulang lagi. Ini gitu. Terus diadjust saja sesuai dengan kondisinya. Aku pernah foto bareng. Gitu. Pak, jawab. Ya bisa jawab, memang itu jawabannya. Ya itu jawabannya. Tadi itu saya mau ngasih larinya ke pandemi ternyata ya betul ya sudah. Ya dari mana lagi, gitu? Situasi yang demikian ya nggak bisa, Dada. Ya, kamu paksa, ini kok gagal, ini kok itu, ya. Ya kondisi, Dada. Ayo, soal lagi. Satu lagi. Ya. Pak Jasafi ini. Sebat-sebat. Reformasi birokrasi melalui NPM itu kan menekankan pada desentralisasi tadi ya, dan kinerja yang berbasis hasil. Nah, namun birokrasi di Indonesia itu kan masih seringkali terhambat oleh struktur yang hierarkis gitu. Nah, apakah ada contoh di mana penerapan NPM ini berhasil di Indonesia, dan apakah pendekatan tradisional itu lebih efektif digunakan pada kondisi seperti apa? Kayak Ya, diskusi dulu, ya. Gitu loh. Ini anak-anak ini kalau disuruh nanya, yuk pertanyaannya bagus-bagus loh, ya. Bagus-bagus, nggak hanya sekedar nanya, tapi memberikan motivasi kepada yang diberi pertanyaan ini bisa berkontribusi. Enggak aku ya. Gimana kok? Aku ansem. Terus ansem. TikTok dikira anu juga sih. Tahu joget setboard gak sih? Setboard, jadi dulu kayaknya makasih ini semangatnya kok kata-kata apa-apa gede-gedean isi Kirimin konten. Anita. Besok tahu. Nah. coba ya cuman kira-kira masuk gak ya aku sih nggak sisa ini betul Cak konco. Cuman aku syukur dapat keputusan kadang itu orang kata enak Itu saja habisnya. Mau ngejokes dan chips nanti. Buat selap sak bulan. Belum Macet tuh. Nah, buat sak bulan. Aku mau minta suntik kelas kayak dia sing aku 2,6. Aku mau ngejokes nanti. Wah, mau nanya kelas. Sebulan ya seperti ini. Nah. Buyur apa tak taruh terus. terus biasanya sama Oke. Sikat. bisa dicoba lagi karena ada TikTok ya TikTok punya. kok gue mana kacau aku saya mau coba nih pak lagi kan ada di sini TikTok promo gitu itu sebenarnya susah jadi kayak harusnya kontennya kayak soal
akan otomatis konsumsi itu pada yang tahu saya itu kalau ada kepanjangan langsung di Aku suka tahu view mana. ya dulu sebagainya banyak Aku tak ngupload. Kita upload. Tiga manusia. Jarang sekali ada kelas gede di sana. Nanti tak ada lor. Ini ya enak. Terus ini nggak terlalu. Nanti tak tahu. Nah, aku mau seperti ya. Terus nggak gitu. harusnya lek tajuk Tak kasih nang IG, tak kasih nang TikTok tok. Ojo. enggak TikTok TikTok. cuman Bahaya cok itu cok. kamu iki aku bisa naik lainnya bisa naik iki Iya bahaya. Iya sih oke. kan sih ya boleh konten mana sih kita cari yang lucu lagi pelan-pelan aja Lucu ya kayak Jawa. apa? Makasih Pak. Iya. Lucu-lucu Ayo, wes. Oh, saya wes. Siapa yang tampil? Tak terlihat itu. Bisa ada guru yang bosan ngapain sih bisa Siapa ini? Maharu. Boleh ya, kan ada info mah. Link lah bro, langsung gaskan. Nanti kita buat konsep yang kasih sing ayo nih. Masuk list 23. sing satu nih. Mapping. Sing satu ya, nonton. Ini mapping iki. Oke, coba. Yen Oke, buru. iki masuk. Yen buru. Sopo? Sopo? Kamu nih kan kasihin lah info biar aku bisa sortir gitu. Iki. Ini following arek iki soal. Coba ya sini. Ya, aku juga cari karakter tuh Indonesia pemeran Indonesia dari Kusuma. Buat di ini aku nggak mau di sini ini luar pikir lucu. Sak rumah. Hah? Sak rumah. Kalau sama saya bingung loh. Info kan aja lah misalnya nomor harus yang malu saya sekiranya Gak wis. gitu. Gak apa-apa. Coba di. Gak wis sih. Saya mau coba jawab ya. Ngasih kepir ya. Kelompok kami milih contoh kasusnya itu kayak misal pemerintah itu lagi ngadain bakti sosial. Nah, bakti sosial itu dana bos. Nah, dana bos itu sentral. Itu contoh dari implementasi anggaran tradisional. Terus dana bosnya itu kan dibagikan ke tiap-tiap daerah. Nah, itu titik dimulai implementasinya NPM, New Public Management, kayak gitu. Ya memang gitu. Oh ya, kenapa kok di titik itu dibagikan ke tiap daerah itu udah dibilang New Public Management? Karena itu Udah, jadi mungkin kenapa dana bos bisa akhirnya walaupun awalnya sentral dia akhirnya menjadi NPM saat udah masuk ke bagian daerah masing-masing karena kan pengalokasian dana dari setiap daerah tuh ditentukan oleh pemerintah daerah mereka gitu, dimana itu allocation itu kan berarti penganggarannya gitu disesuaikan dengan input output outcome. Jadi kayak di setiap daerah itu ada berapa keluarga yang kekurangan sih, terus mereka anaknya ada berapa banyak sih yang diurus sekolah kayak gitu-gitu. Oke. Ya. Quality ini Karena jam saya sih kurang 6 menit. Ya. 6 menit. Maka saya terima kasih pada penyaji agar
duduk kembali dan silakan. Oh, ini kayak live series. Enaknya ngono. Canggih juga. Baru. Iki receiver iki sing gawe Yo, iki transmitter, iki transmitter. Terus ini enak sih. iso ditaruh ndek mana ya kan iki. Iso, makanya aku tuku sing iki soalnya iso doki. Ono sing luwih apik, tapi di type C tok. Ya, saudara, bagi saya kalau ada seseorang yang kemudian menurut saya perlu tahu lebih jauh, itu ternyata saya nggak salah gitu ya. Terus terang tadi saya tertarik sama Mbak ya, Mbak Anissa ya. Ternyata Mbak Anissa ini bukan asli Surabaya sudah. Dia Jakarta dan bukan SMA, belum sekolah. Ya. Yang lebih menarik lagi saya tanya, IPK-nya berapa Mbak? 3,5. Luar biasa kan? Ya. Itu mengingatkan saya ketika saya pernah membimbing anak. Ya. Anak ya gitu, tapi agak kurus tinggi gitu ya. Kemudian pola berpikirnya agak sedikit lain dengan teman-temannya. Saya tanya, SMA mana? Saya baru sekolah. Loh, rumah mana? Probolinggo. Ya, ternyata begitu keluar, 2 tahun lagi, Pak, saya menikah. Duh, cepet deh, gitu ya, cepet deh. Ya, itu sisi lain gitu ya, sisi lain. Ya, tadi terus terang saya ini kan suka yang ini kok perlu aku tahu lebih jauh gitu. Ternyata insting saya tuh semakin tua tuh jarang meleset sudah, bener jarang meleset. Ya, oh anak ini gini, anak itu gini, gitu ya. Prinsip sekali lagi, saya ingin meluluskan semua yang ada di sini, kecuali ya, kena tilang, saya nggak bisa banyak bicara. Ya, tapi yang duduk di sini, ya, karena Anda semua yang juga perhatian, maka saya pun juga perhatian sama Anda. Itu aja. Jadi apa ya? Bukan tabur tua ini. Oh, tilang motor. Tapi ya saling lah ya. Oh, ini. Kecuali Anda nggak ngereken mata kuliah ini, saya lebih nggak ngereken kamu gitu. Ya. Dan saya pesen ya, jangan seperti kemarin ya. Saya dikirimi oleh jurusan, ada anak jurusan akuntansi. Parkiran. Ketika mengerjakan soal kan nggak diawasi. Contoh-contohan, ya, saya disuruh komen saudara. Mas nggak komen lah, ya nanti aja lah saya komen di depan anak-anak sekalian lah. Ya, jadi jangan terlalu bergembira saudara ketika Anda ujian nggak diawasi. Ada yang mengawasi, gitu ya. Dan itu segera saudara. Nah, saudara, gini loh ya, saya titip sama Anda semua, jaga akuntansi ya. Gitu loh. Karena gini loh saudara ya, betul kita ini satu fakultas ekonomi, kita kasih tahu. Tapi di dalamnya kan ada IE, ada manajemen, ada akuntansi. Kalau ada anak IE nggak baik, anak orang-orang manajemen sama akuntansi kok nggak demikian sebaliknya kemarin. Ketika anak akuntansi ya berbuat yang curang, sudah darah di manajemen dan IE rame. Sampai saya ya nanti ke kamu sudah minggu lagi lah supaya lupa lah gitu ya, supaya lupa kasus yang kemarin. Nah ini saat itu salam kepada yang tidak hadir ya di sini
Dan kemarin saya menghadiri AIHA, saudara. Saya sangat terkesan dengan anak-anak. Tak tahu badu itu, wafat tak tahu badu. Arek iku bisa dijago kabeh. Ya, bisa dijago kabeh. Ya. Sehingga saya disuruh ngasih sambutan terakhir saya, ya kiranya yang hadir ini bisa menyebar nantinya. Ya. Bukan ke seluruh Indonesia, tapi kalau bisa ke seluruh dunia. Gitu ya. Oh iya, November nanti yang pasti saya nggak bisa ketemu Anda karena saya di Jepang, saudara. Saya ya nggak tahu lah dapat sesuatu sama nyonya. Aku ngene, mah, engkau ngomong apa nggo kono lu gak ngerti bahasa Inggris loh. Ini kan kayak bahasa bisu lah, ya. Baik, ada pertanyaan buat saya? Iya. Ada? Cukup sih. Kalau tidak ada, Selesai. mari kita di sini. Ya.